Lalu tasawuf ayyuhal walad thumma alam anna tasawwuf lahu khaslatan al-istiqamah was sukun minal khalq faman istaqama wa ahsana khuluquhu bin nas wa amalahum bil hilmi fahuwa sufi. Sufi orangnya, tasawuf pemikirannya, manhajnya. Diambil dari mana sufi ini? Orang yang menekuni ilmu fikih, itu berarti dia mendalami Islam. Barang siapa yang mendalami ilmu tentang tauhidnya Allah, maka dia mendalami tentang iman. Barang siapa yang mendalami tentang kejernihan hati, merasa diawasi oleh Allah, berarti dia mempelajari ihsan. Usuluddin thalatha. Hadis Jibril, akhbirni anil Islam, anta syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Barang siapa yang dia itu ilmunya menekuni tentang iqamus shalah, salat gimana caranya, zakat gimana, nisabnya, haulnya, puasa gimana, ini mereka adalah orang yang menekuni rukun Islam. Yang kedua, wa akhbirni anil iman, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa bil qadari khairihi wa syarri minallahi ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, malaikat, kitab, takdirnya Allah, Allah dengan sifat-sifatnya, apa yang wajib, apa yang enggak wajib, apa yang mustahil, Rasulullah sifat wajibnya apa, ini malaikat bagaimana, ini apa ini? Ilmu tauhid, ilmu kalam. Yang ketiga, wa akhbirni anil ihsan, anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau nyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau nggak bisa melihat Allah, maka yakini kau dipandang oleh Allah. Makom musyahadah, makom muraqabah. Bagaimana kita itu disaksikan Allah, berkaitan semua dengan hati, ihsan. Ini tasawuf. Yang ilmu tentang irkanul Islam, fuqaha. Iman, ilmu kalam, para orang-orang ahli kalam. Ihsan, sufiin, para sufiin. Mereka palingkan atau mereka tujukan semua pemikirannya kepada ilmu itu, makanya fuqaha, muhaddits dan lain-lain. Kalau ini ahli kalam, kalau ini sufi, pikirannya hanya gimana bersihin hati. Siapakah mereka sufi dan bagaimana tanda mereka? Ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa tasawuf itu ada dua sifat. Ada dua sifat. Ya. Yang pertama al-istiqamah. Apa istiqamah itu artinya? Terus menerus atau rajin melaksanakan sesuatu, nggak berhenti, itu istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kalau ditanya tentang kebaikan, kesempurnaan, Rasul mengatakan berimanlah kepada Allah terus istiqomah. Tidak ada kemuliaan seperti kemuliaan istiqomah, nggak ada. Istiqomah walaupun sedikit itu lebih afdol daripada banyak tapi nggak istiqomah. Mana yang lebih baik? Sedekah sehari 5.000, setahun penuh nggak berhenti, berapa itu? Kalau sebulan berapa? 5.000, 150.000. Berarti kalau setahun berapa? 1,5 juta ditambah 3 juta, 15 juta, ditambah 3 juta, berapa? 18 juta setahun. Orang tiap hari sodako 5.000, 18 juta setahun.
Ada orang yang nggak pernah sodako tiap hari tapi setiap tahun langsung keluarkan 25 juta. Banyak mana 18 sama 25? 20? 25 kan? 18 sama 25 banyak mana? Banyak 25. Tapi mana yang lebih afdol? 18 karena dilakukan secara istiqomah. Makanya kata ulama al-istiqomah khairun min alfi karamah. Orang baca kitab semua bisa. Orang ahli ngaji bisa. Tapi orang jadi istiqomah itu nggak gampang. Ya. Kalau mau tahu wali itu lihat istiqomahnya. Jangan lihat ceramahnya, jangan lihat karomahnya, lihat istiqomahnya. Makanya sufi kalau mau tahu tentang tasawuf, dia punya dua khoslah, dua punya sifat. Yang pertama al-istiqomah, yang kedua wasukun minal khalq, tenang ngadepin manusia. Tenang ngadepin manusia. Apa yang dimaksud sukun minal khalq? La'alal murad adamu al-ittirab minhum. Nggak terlalu goncang dengan perbuatan manusia, bi'afwin, selalu memberi maaf, watajawuz kusurihim, memaklumi kekurangan dan kesalahan manusia, wala yastaqil wala yastaghil biqaidi intiqamihim, dan di hati nggak ada kesibukan untuk membalas keburukan mereka atau balas dendam. Bal yastahid ala ihsanihim, yang dipikiri hanya untuk bagaimana manfaat buat orang lain, ya. Baik orang lain itu yang baik dengan dia atau buruk dengan dia. Ini yang disebut dengan sukun minal khalq. Sukun minal khalq itu kalau diartikan yang lebih ringan lagi, santai dengan ngadepi manusia ini, tenang, nggak pernah gusar, maafin, suka memaafkan, nggak banyak mikir tentang perbuatan orang kepada dirinya, orang ngomongin dia. Sukun itu dari kalimat apa? Tenang. Karena mereka itu hidupnya, pikirannya nggak pernah sama makhluk, sama khalik. Makanya kalau ada makhluk kecewa dia nggak bingung. Yang repot itu kalau sudah Allah yang kecewa. Itulah yang disebut dengan. Kemudian famanistaqam, barang siapa yang istiqomah. Barang siapa yang istiqomah, intensif dalam ibadah. Wa ahsana khuluquhu, dan baik akhlaknya. Baik akhlaknya. Binas dengan manusia, wa amalahum bil hilmi, dengan muamalah tidak mudah marah, fahuwa sufi. Itulah sufi. Makanya orang sufi itu paling sulit untuk dipancing kemarahannya. Loh, Habib, sufi terus nggak marah berarti nggak jihad. Semua madal usur yang mujahidin sufi semua. Salahuddin al-Ayyubi sufi. Ya. Banyak sufi. Apa? Siapa lagi? Omar Mokhtar Libya itu yang nentang Jerman. Tahu, lihat filmnya itu Omar Mokhtar. Sufi. Siapa lagi? Yang pejuang-pejuang. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, Sufi. Ya. Sufi semuanya. Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad di Indonesia. Perang sama Jepang sama Belanda. Sufi. Lihat terus, kan sufi itu nggak boleh marah, bukan gitu. Sufi itu, mereka itu
nggak mudah dipancing kemarahannya. Tapi kalau urusan agama mereka marah dan mereka pandai, ngerti di mana meletakkan kemarahannya. Ya. Makanya kalau Al-Imamul Junaid yang disebut dengan Sayyidut Taifah. Ya. Imamul Junaid ini kayak rujukannya tasawuf sudah. Ya. Imamul Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan arba'un tarfa'ur rajul ila a'la darajat. 4 hal yang bisa mengangkat orang ketinggian derajat yang sangat luar biasa. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu. Walaupun amalnya sedikit, walaupun ilmunya sedikit, kalau punya 4 khoslah ini diangkat derajatnya. Ente harus tahu diri. Kalau ente tidak hafal minhaj, tidak hafal Quran, berarti ilmu ente ini sedikit. I'rif nafsak. Ente hafal tidak minhaj lil Imam Nawawi, Minhajut Talibin? Tidak hafal. Itu ulama hafal semua dulu. Ente hafal tidak Quran? Itu minimal itu untuk bidayah. Hafal Quran, hafal minhaj, tidak hafal Alfiyah Ibn Malik, tidak hafal semua itu tidak. Berarti ente ini masih mubtadi, masih qalla ilmu, masih golongan orang yang ilmunya sedikit. Wa qalla amalu. Kalian qiyamul lail dari jam berapa? Kalian sholat ini sehari berapa? Berarti kita orang yang amalannya sedikit. Berarti kita ini ilmu sedikit, amal sedikit. Maka apa yang membuat kita bisa diangkat derajat oleh Allah dengan sedikitnya ilmu yang kita miliki dan sedikitnya amalan ini? Kata beliau 4 hal. Yang pertama, al-hilm, la yastafizzuhul ghadab, nggak gampang dimancing keparahannya. Hilm itu orang yang wakor, dipancing marah, tidak kepancing, sumbunya tidak pendek. Kalau kita ini disulut sedikit, akhirnya tidak karu-karuan, tidak malah bela Islam, malah ngancurin Islam. Ya. Perancis menghina Islam, marah. Apa yang kita lakukan? Produk Prancis kita bakar. Akhirnya yang kita punya di rumah, punya Prancis dibakar semua. Bahaya, itu sudah beli. Kalau belum beli, jangan beli. Kalau sudah punya, dibakar. Makanya Habib Bakar Adini sampai mengatakan, ini bukan jalan keluar ini. Anak punya mobil buatan Prancis. Gara-gara Prancis seperti itu marah, akhirnya tak masukkan sumur. Ini mobil Prancis masukkan got. Oh, nanti sudah beli. Buat apa? Ya pakai. Ya. Makanya orang itu jangan mudah dia pancing emosi. Pikir yang mateng, apa tujuannya, kenapa seperti ini, gini. Makanya jadi orang alim kalau nggak bisa halim percuma, gampang disulut kemarahannya, nggak bisa tinggi makomnya. Yang kedua, tawadhu, rendah hati, nggak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Itu sufi. Ya, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, yang bisa mengangkat derajat seseorang walaupun ilmunya sedikit dan amalnya sedikit, yang pertama nggak mudah marah, yang kedua tawadhu, rendah hati, nggak pernah lebih baik, merasa dalam hatinya lebih baik dari siapapun walaupun orang ahli maksiat. Ya. Walaupun orang yang melakukan kemungkaran,
Karena bisa jadi mereka berubah jadi orang baik, kita berubah jadi orang nggak baik. Tawadhu itu rendah hati, nggak sombong. Man tawadhu'a rafa'ahullah, orang yang tawadhu diangkat sama Allah. Wa man takabbara wadha'ahullah, orang yang sombong direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada filsafat ulama tentang keutamaan orang yang tawadhu dan hinanya orang yang bersifat sombong. Apa itu? Filsafat tentang cincin. Nabi SAW itu diperintahkan oleh Allah pakai cincin. Ya, pakai cincin. Kemudian Nabi bingung mau ditaruh di mana cincin ini, kan seperti itu. Sebelumnya jari-jari ini lagi berdebat. Jari-jari lagi berdebat. Jari-jari ini debat. Yang pertama jempol. Qala al-ibham ana khairukum. Katanya jempol, aku yang paling baik di antara kalian. Kenapa? Ana akbarukum. Lihat, semuanya kalah besar semua. Wa ana li isyaratul khair. Dan aku isyarat kebaikan. Iya Pak. Enak. Iya kan? Masuk enak. Hafiz. Iya. Isyarat kebaikan wah paling gede. Tidak mau kalah ini. Ini tidak mau kalah. Ya, namanya apa ini? Sababa. Tidak mau kalah. Kalau ana khairukum. Kenapa? Ana li isyaratis shalah asyhadu an la ilaha illallah. Enggak ada asyhadu an la ilaha illallah. Ini saudara be malaikat ini. Enggak ada. Kata anak salat pakai aku. Asyhadu an la ilaha illallah selalu dipakai. Yang ini enggak terima. Ana khairukum. Ana atwalukum. Lihat mana yang paling tinggi. Aku yang paling tinggi. Ente cebol ente. Dibanding ana cebol ente. Yang ini kalah tinggi, ana atwalukum. Kemudian jari ini ngomong. La ana khairukum. Ente walaupun tawil nggak bisa berdiri kecuali sama anak. Ya. Mana jari manis, namanya tok manis. Nggak ada jari jempol ini manis, istimewa ini. Sudah semuanya menang ini. Bagilah kelingking. Ya. Tinggal kelingking. Bingung mau ngomong gemuk, kecil. Mau ngomong paling tinggi, paling pendek. Mau ngomong isyarat sholat nggak pernah dipakai. Atau nasibnya nggak enak, batu reko-reko bendok loh. Buat bersihin telinga, ambil, masuk itu telinga ini. Anu sing ini nasibnya nggak enak. Ya, ana syarrukum, ana dunakum, ana yang paling jelek. Aku yang paling nggak bagus, kalian top semuanya. Kemudian Rasulullah mau pakai cincin, bingung, tunggu isyarat, ya Rob, di mana diletakkan cincin? Katanya Allah dalam isyaratnya, taruh kelingking. Kenapa? Karena yang paling tawadhu. Paling tawadhu. Akhirnya kelingking dihiasi oleh cincin Rasulullah. Setelah itu yang lain ngalah. Waduh, sudah tidak bisa. Kalau aku lebih baik, niscaya cincinnya Rasul diletakkan di aku.
Kalau ini lebih baik seperti itu, berarti ini dipilih oleh Rasulullah karena dia yang paling baik. Kenapa jadi paling baik? Karena dia paling tawadhu. Karena dia yang paling merasa nggak paling baik, jadilah dia yang paling baik. Kata itulah tawadhu. Kemudian kata Imam Junaid al-Baghdadi, wasakha, yang akan mengangkat derajat seseorang selain tawadhu adalah sakha. Apa sakha? Dermawan, suka bantu orang. Orang sakhi, namanya orangnya sakhi, itu orang yang betul-betul dalam hatinya ada keyakinan kepada akhirat. Karena orang kalau dermawan itu kan orang yang merasa uangnya nggak hilang. Ada orang gini, ini uang 1 juta, dibuang ke sumur atau dikasihkan orang, dinilai sama dia. Sama-sama hilang dari tangannya. Kalau yang ke sumur memang hilang, kalau di tangan orang miskin itu nggak hilang. Itu masuk rekening akhirat. Ya, masuk rekening akhirat. Aman buat ente. Nah, kalau orang percaya akhirat, dia akan pasti tenang dan bahagia dengan berpindahnya uang itu ke bank akhirat. Makanya itu namanya sakha. Sakha itu dermawan, sakhi, suka bantu. Temennya nggak punya dibantu, temennya lagi butuh dibantu, temennya nggak dapat kiriman dari keluarganya dibantu, urunan ngasih apa sedikit buat dia bisa makan sekopak jenggot mulu. Al-muhim apapun belikan supaya farhan. Sakha istimewa. Ya. Maka itu biasakan untuk dermawan. Jangan pernah dalam dermawan butuh dipuji orang, hilang amal kita. Atau sampai menyakiti orang. Kayak kedermawanan sekarang ini, kedermawanan itu mengangkat derajat seseorang, kecuali yang dermawannya itu buat popularitas. Kayak apa sekarang? Orang ngasih orang di handphone, diviralkan, dimasukkan YouTube, Instagram, dimasukkan Facebook. Apa ini? Ya iyalah. La tutbi'u shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau ikuti sedekahmu itu bil manni, ngundat-ngundat, nyebut-nyebut. Kamu kan dulu pernah aku kasih diulang-ulang itu manni. Wal adha, jangan nyakitin. Gimana nggak nyakitin? Orang dikasih uang terus dimasukkan YouTube, disebarin, nggak nyakitin gitu. Kan kesian orang ini malu. Anda mau tanya sama ente, kalau orang miskin itu bapakmu, mau ente? Kalau orang miskin itu istrimu, mau tak viralkan gitu? Kalau orang miskin itu anakmu, mau? Nggak mau. Terus kenapa? Bukankah yang kau viralkan itu bapaknya orang, anaknya orang, suaminya orang? Jangan. Sudah kasihkan Allah Maha Tahu. Ya, jangan dikira Allah nggak tahu. Apalagi ada yang sedekah harus diumumkan. Kalau mau Jumatan disebutkan, alhamdulillah 250.000 dari Pak Haji ini, pahalanya buat ini. Buang-buang waktu. Ente anak kasih tahu ya, ada kotak amal di masjid, uangnya 5 juta, ente masukkan. Ini saya buat abah, selesai. Kenapa harus diumumkan? Allah nggak dengar kalau diumumin. Harus mic yang gede gitu. Malaikat nggak dengar. Ada. Ente diem aja, diem. Kotak amal itu kan ada. Ini buat abah. Masuk, nggak ada yang buat abah. Nyampe, pasti. Ya. Nggak harus diumumkan. Kalau diumumkan nggak ada gunanya. Malah yang ada bisa ngabisin amal. Ya. Biasanya yang gitu-gitu itu calon-calon
calon-calon pilkada, mau ikut pilkada, mau ikut ini, mau nyalonin ini dan itu ada kepentingan-kepentingan, bukan untuk sedekah. Kepentingan supaya popularitas dan lain-lain. Tapi kalau orang yang tidak ingin popularitas, nggak ada yang tahu sedekah sir, masukkan ke lubang dan mudah selesai. Kemudian yang terakhir, husnul khuluq wa huwa kamalul iman. Akhlak yang baik, sopan santun, akhlak sama Allah, akhlak sama Rasulullah, akhlak dengan sesama, akhlak istri punya akhlak dengan suaminya, suami punya akhlak dengan istrinya, murid akhlak dengan gurunya, guru punya akhlak dengan muridnya, semua akhlaknya harus dipakai. Sopan santun, berbicara yang baik, nggak pernah nyakiti siapapun, selalu senyum dengan sesamanya, ini husnul khuluq, sopan santun. Maka barang siapa punya ini, dia sufi, dia orang yang punya akhlak, dia adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Paham? Jadi ente punya ilmu, tidak punya ini percuma. Punya ilmu, nggak ada tawadhu, nggak ada bisa nahan hawa nafsu, nggak ada kedermawanan, nggak ada akhlak, percuma. Jadi ulama nggak pernah senyum, rengut aja. Ente ki malaikat malik apa? Ulama itu senyum. Ya. Maro'a itu, ya. Ahadan akthar tabassuman min Rasulillah. Anda nggak pernah lihat ada orang yang senyumnya paling banyak seperti Rasulullah. Rasulullah itu senyum. Nggak senyumnya cuma perang aja. Ya. Selain itu Rasul SAW senyum ketemu siapapun. Saking banyaknya senyuman sampai orang semua menyangka bahwa sahabat semua menyangka bahwa dia yang paling dekat dengan Rasulullah dibanding yang lain. Semua merasa dirinya dekat. Kenapa? Karena kalau berjumpa Nabi senyum. Ahlan, ketemu Rasulullah senyum. Kan orang terus hatinya disenyumi itu kan langsung berbunga-bunga. Ya Allah. Ya. Maka itu penting ini. Fahuwa sufi. Ayo hal walad. Tasawuf itu ada dua, istiqomah, sukun, tenang menghadapi makhluk. Barang siapa yang istiqomah, akhlaknya baik dengan manusia dan bermuamalah dengan hilim, fahuwa sufi. Selesai. Kita teruskan besok. Al istiqomah an yufdi hadda nafsihi li nafsih wa husnul khuluq bin nas an la tahmil an nas ala murad nafsik bal tahmil nafsak ala muradihim ma lam yukhalifu asy-syar'a. Istiqomah adalah mengorbankannya, menginjak haddan nafas. Ya. Orang istiqomah itu berat. Kenapa? Karena perang dengan hawa nafsu. Yufdi haddan nafsihi li nafsihi. Orang istiqomah itu menginjak hawa nafsunya demi untuk mendapatkan nafsu yang mulia. Demi kepentingan atau keutamaan dirinya. Capek loh hadirin, subuh bangun ke masjid, wudhu pagi-pagi. Tapi tiap hari dia lakukan. Ini yang diperangi hawa nafsu. Sampai nafsunya itu kendor, sampai nafsunya luluh sama dia. Disitulah itu namanya istiqomah. Nggak mungkin orang bisa istiqomah kecuali aulia. Ya. Yang kedua, husnul khuluq bin nas. Apa artinya husnul khuluq bin nas? Sufi itu kan orang yang istiqomah, sukun ma'al khalq, atau husnul khuluq bin nas. An la tahmil an nas ala murad nafsik. Jangan kau pengennya orang seperti apa yang ada pada dirimu. Tapi kau bagaimana dirimu itu bisa untuk berbaur dengan mereka tanpa melanggar syariat. Jadi orang ini jangan seperti yang kau inginkan, tapi kau seperti diinginkan orang, tapi keinginan orang yang tidak melanggar syariat.
Itu yang disebut dengan husnul khuluq. Ya. Wallahu a'lam bi